Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel, Esterliana di sini. Jadi di video kali ini tuh aku mau cerita tentang skripsi mungkin ya, karena aku baru fresh banget nih tentang skripsian. Jadi aku mau sharing apa aja yang aku lakuin ketika skripsian. Mungkin kalian ada yang mahasiswa tingkat akhir juga, atau masih semester 6 mungkin, atau yang masih semester 1 atau mungkin baru jadi maba gitu. Aku mau sharing-sharing tentang skripsian. Sebenarnya banyak sih orang-orang yang mikirnya kayak skripsi serem banget atau gimana, takut banget, takut diujinya gimana dan sebagainya macamnya. Cuma aku mau sharing ke kalian berdasarkan pengalaman pribadi aku. Semoga videonya bisa bermanfaat. Langsung aja aku mulai videonya. Jadi sebenarnya satu hal yang jadi tips itu adalah kalau kalian itu lebih aktif untuk misalnya ngikutin grup di angkatan kalian. Misalnya kan ada tuh grup angkatan, terus PJ-nya itu ngasih tahu apa aja, misalnya suruh teman-teman jangan lupa ya daftar sempro kayak gini, perlengkapannya gini. Semua infonya itu harus kalian ikutin teman-teman, jangan sampai ada yang ketinggalan. Soalnya ada satu hal kemarin jadi kendala juga aku dalam skripsi aku, ada webinar etik penelitian karena aku penelitian kesehatan. Jadi aku harus ikut webinar etik gitu, dan di situ dikasih tahu tanggalnya tanggal segini. Nah tapi pas di grup itu sebenarnya kosong gitu, nggak ada info teman-teman join grup ya atau gimana, tapi ternyata berlangsung dan aku nggak ikut webinarnya dan aku ketinggalan jadinya, sehingga aku nggak bisa dapat sertifikatnya. Terus jadinya aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kalian lebih aktif aja gitu, aware, chatin aja PJ angkatan kalian gitu, misalnya nanya ini gimana sih, kapan jadi gak hari ini webinarnya. Jangan cuek-cuek aja, itu kesalahan aku kemarin, aku cuek-cuek aja. Tapi sebenarnya aku orangnya nggak kayak gitu teman-teman. Biasanya itu aku malah aktif banget WA PJ aku, tapi hari itu aja aku lagi kayak malah bermalas-malasan, malah nonton aja. Terus ternyata aku nggak ikut. Ya udah deh, jadinya aku pakai ethical clearance punya dosen pembimbing aku, dan itu semua udah berjalan dengan lancar. Cuma notes untuk kalian semua adalah kalian lebih aktif WA aja PJ kalian gitu, nggak apa-apa, karena dia kan penanggung jawab dan tahu informasi gitu. Terus untuk selanjutnya itu misalnya untuk judul, misalnya kalian bingung mau judulnya apa, kalian baca-baca aja referensi atau misalnya terkait apa yang lagi booming gitu. Biasanya yang ditanya tentang judul itu kenapa kalian ngambil topik itu, apakah itu urgent, terus apa novelty atau keterbaruan. Misalnya kayak topik penelitian skripsi aku kan faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan alat kontrasepsi pada wanita usia subur di Kecamatan Durensawit pada masa pandemi COVID-19. Nah, kalau aku itu keterbaruannya adalah ini kan masih pandemi COVID-19 dan itu masih menjadi isu yang bagus untuk diangkat gitu teman-teman. Jadi kalian lebih lebih aware aja sama keadaan di sekitar kalian, lagi apa sih yang terjadi gitu. Terus kayak misalnya novelty-nya apa bedanya dengan penelitian terdahulu gitu, penelitian sebelumnya. Bedanya itu misalnya kayak di Kecamatan Durensawit ini belum pernah diteliti sebelumnya, dan ternyata ada perbedaan yang signifikan, misalnya dari penggunaan kontrasepsi sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu ada yang turun penggunaannya. Jadi itu adalah hal yang penting untuk dibahas gitu. Jadi kalian harus mikirin kenapa tempat tersebut patut untuk dijadiin tempat penelitian gitu. Jadi kayak bukan cuma hanya ngomongnya karena itu rumah saya bu, kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi harus ada dasar yang menjadi hal yang harus diangkat gitu. Terus untuk selanjutnya itu abis nyusun judul, kalian itu akan nyusun proposal penelitian. Nah, proposal penelitian itu isinya bab 1, bab 2, bab 3 kan teman-teman. Kalau bab 1 itu latar belakang. Latar belakang itu ya tentang, aku diajarinnya dulu jadi segitiga terbalik gitu teman-teman. Jadi mulai dari yang paling umum, seluruh dunia, misalnya gimana sih KB di seluruh dunia. Terus pertama-tama pengertian dulu, pengertian KB itu secara umum apa sih. Nah terus
mengerucut, gimana sih KB di dunia, abis itu gimana sih KB di Indonesia, terus gimana sih KB di Kecamatan Durensawit, apa sih sebelum dan sesudah pandemi itu, gimana sih KB itu. Nah itu semua disusunnya itu secara mengerucut dari yang general sampai ke yang paling khusus. Jadi kayak pengertian secara umum, terus kayak di dunia gimana, terus di misalnya Asia Tenggara gimana, di Indonesia gimana, terus kayak sebelum dan sesudah pandeminya gimana, itu dibahas. Jadi bukan asal-asalan kayak cuma kamu bla 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 dah langsung plek kayak gitu, enggak. Jadi ada susunannya begitu teman-teman. Nah, terus itu sebelumnya disclaimer dulu, kalau aku itu penelitiannya juga nggak bagus-bagus banget, nggak yang ahli-ahli banget, cuma aku mau sharing apa yang aku tahu. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk membuka wawasan kalian tentang preskripsian aja. Oke? Nah terus abis untuk latar belakang, terus dilanjut sama misalnya rumusan masalah itu masalah yang harus diangkat itu kayak tentang kenapa penelitian kalian patut untuk diangkat, apa sih kepentingannya gitu, harus meneliti itu apa sih kayak gapnya gitu. Nah terus sama novelty-nya kayak keterbaruannya, kenapa itu dibahas di rumusan masalah. Untuk teman-teman kalau misalnya ada penyampaian aku yang salah juga bisa komen di kolom komentar aja, aku terbuka dengan misalnya ada masukan-masukan. Oke? Terus misalnya kayak tujuan itu misalnya kayak aku melihat distribusi dan frekuensi dari penggunaan alat kontrasepsi, terus tujuannya itu tujuan univariatnya, bivariat, multivariat kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya univariatnya aku itu untuk mengetahui distribusi dan frekuensi dari variabel dependen dan variabel independen gitu. Misalnya variabel independennya usia, misalnya pengetahuan, sikap, dan lain sebagainya macamnya. Terus kalau variabel bivariatnya, kalau untuk yang tentang bivariatnya itu adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Tuh, misalnya apakah ada pengaruh antara usia, pendapatan, terus jumlah anak terhadap penggunaan alat kontrasepsi gitu. Disebutin satu-satu yang variabel independennya apa aja kalian. Aku ada 9 waktu itu. Terus terhadap variabel dependennya, penggunaan alat kontrasepsi gitu. Terus yang ketiga itu tujuannya adalah untuk yang bagian multivariatnya. Aku kan sampai multivariat, cuma itu tergantung kalian juga penelitiannya sampai bivariat atau multivariat analisisnya gitu. Kalau aku multivariat sampai mencari tahu faktor dominan yang memengaruhi penggunaan alat kontrasepsi, terus apa confoundingnya dan sebagainya macamnya gitu. Oke? Terus juga ditulis manfaat penelitian itu, ada kayak manfaat untuk responden, manfaat untuk peneliti, manfaat untuk universitas, manfaat untuk masyarakat gitu. Terus untuk ruang lingkup itu lebih ke penelitian kalian tentang apa, terus kayak populasinya, sampelnya, teknik pengumpulan datanya gimana, terus analisis datanya. Jadi itu semua rangkuman gitu, rangkuman dari penelitian kalian. Terus misalnya metode analisisnya menggunakan apa, misalnya sampai multivariat itu pakai apa, misalnya bivariatnya pakai chi-square, multivariatnya pakai regresi logistik ganda, misalnya gitu teman-teman. Jadi metode-metodenya ditulis di situ juga secara sederhana gitu. Kemudian untuk tinjauan pustaka, jadi kalau tinjauan pustaka itu adalah, jadi misalnya judul skripsi kalian nih, faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan KB. Nah, KB dibahas. Terus terhadap wanita usia subur, suburnya juga dibahas. Terus faktor-faktornya juga yang diduga itu dibahas juga. Jadi kayak tinjauan pustaka adalah membahas tentang topik yang ada di skripsi kalian gitu. Terus jadi ya itu sebenarnya sih kalau bab 2 lebih ke teori-teori ya teman-teman. Biasanya aku carinya dari Google Scholar. Jadi Google Scholar itu artikel-artikel atau jurnal ilmiah gitu. Jadi kalian bisa cari misalnya sesuai kata kuncinya. Misalnya ada KB di Indonesia, cari
terus misalnya KB pada pandemi cari kayak gitu. Jadi ntar bakal keluar artikel terkait, biasanya itu 10 tahun terakhir, jadi maksimal 2012 kalau untuk artikel-artikel yang untuk di tinjauan pustaka. Terus jadi bab 2 itu isinya ada ada teori-teorinya, terus ada juga kerangka teori. Nah terus untuk bab 3-nya itu ada kerangka konsep. Bedanya kerangka teori sama kerangka konsep itu adalah kerangka teori adalah jadi berdasarkan dari teori-teori yang sebelumnya udah ada gitu teman-teman. Nah terus kalau kerangka konsep adalah beberapa bagian dari kerangka teori yang kamu ambil dan kamu lakuin di penelitian kamu gitu. Misalnya jadi kerangka konsep itu adalah beberapa bagian yang diambil dari kerangka teori dan itu yang kamu pakai untuk penelitian. Jadi ada beberapa variabel yang di kerangka teori itu yang nggak kamu ambil karena ada keterbatasan penelitian. Misalnya kayak di sini kerangka teorinya itu yang memengaruhi penggunaan KB itu ada 10, tapi kamu ambil di kerangka konsep cuma ada 5. Karena yang 5-nya lagi enggak karena ada keterbatasan penelitiannya, misalnya kayak gitu. Jadi kerangka konsep adalah bagian dari kerangka teori yang kamu ambil untuk di-apply ke penelitian kamu gitu. Kalau kerangka teori itu ada beberapa yang nggak diambil untuk kerangka konsep gitu. Semoga kalian ngerti. Aku bingung jelasinnya soalnya. Terus ada kerangka konsep, terus ada kayak metode penelitian kayak pengumpulan datanya, populasi, sampel, analisis data, terus uji validitas reliabilitas kalau misalnya kalian pakai kuesioner sendiri. Jadi itu kalau misalnya kalian pakai data primer terus ngumpulin kuesionernya sendiri, kalian harus uji validitas reliabilitasnya dulu. Terus udah deh teman-teman, itu untuk seminar proposal. Nah, nanti kalian akan sempro, dan abis sempro kalian akan melakukan tes bahasa Inggris juga, tes TOEFL. Jadi menurut aku sih kalian mendingan udah tes TOEFL dari semester 7. Jadi jangan semester 8-nya tes TOEFL. Jadi biar lebih bebannya berkurang lah gitu. Jadi kayak kalian udah TOEFL udah kelar gua kayak gitu. Jadi tinggal lanjut ke nyusun etik penelitian, karena aku penelitian kesehatan jadi ada etik penelitiannya gitu. Terus abis itu baru deh ngumpulin data seperti kuesioner, abis itu analisis data, cleaning data, analisis data, baru deh pakai aplikasi SPSS untuk analisis datanya. Nah terus abis itu susun bab 4. Jadi bab 4 itu ada hasil sama pembahasan. Kalau hasil itu tentang ada tabel-tabel sama kalian kayak interpretasiin gitu dari tabelnya tersebut. Terus kalau untuk pembahasan isinya itu tentang misalnya penelitian kalian, misalnya ada hubungan antara usia terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh bla 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 bla. Jadi kayak kalian memperkuat hasil penelitian kalian. Misalnya kayak ini loh, gue hasilnya itu ini ada hubungannya, dan ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu. Nah masukin deh ada 3 atau 2 gitu penelitian terdahulu, dan hasilnya sama kayak penelitian kita. Jadi istilahnya memperkuat bahwa hasil kita itu bener-bener bisa dipercaya gitu teman-teman. Nah terus kalau untuk yang misalnya tidak berhubungan nih, misalnya kayak tidak ada hubungan antara jumlah anak dengan penggunaan alat kontrasepsi. Nah kalian juga bikin aja misalnya kayak hal ini bertolak belakang dengan hasil si A, karena si hasil A ada berhubungan. Nah terus kalian bilang kenapa nih kira-kira misalnya nggak berhubungan, misalnya karena persepsi seseorang itu terhadap anak yang diinginkan itu berbeda-beda gitu. Misalnya ada yang mau punya 1 anak baru dia mau menggunakan KB karena dia memikirkan masa depan anak, misalnya keuangan dan sebagainya macamnya. Ada yang menginginkan 5 anak baru dia puas selalu dia menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kalian bisa memberikan alasan kenapa hal itu terjadi gitu teman-teman. Ya pokoknya jadi kalian bisa memberikan alasan kenapa hal tersebut tidak berhubungan di penelitian kalian gitu teman-teman. Nah terus kalau selanjutnya adalah tentang bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Habis itu
daftar pustaka, masukin lampiran-lampiran, selesai deskripsi. Ceritanya cuma 16 menit tapi ngelakunya sampai 1 semester, sampai keringet dingin ngerjain. Semangat teman-teman untuk kalian yang mau skripsi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semoga kalian semua bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Amin. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you on my next video. Bye.